Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Syukran. Wa khassana bis sariati sayyidina Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du ayyuhal hadirin wal hadirat, wa bil khusus pengurus TKM Masjid Baitul Izzah, para asatiz wal asatizah, para hujaj, para pengurus, ketua RT, ketua RW barangkali ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama kita bersyukur pada Allah atas rahmat hidayah wal inayah, sehingga dengan rahmat Allah kita bisa melaksanakan semua perintahnya dan bisa meninggalkan semua larangan-larangannya. Dan semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan membawa iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita mengambil judul, mengambil tema sombong bukan pakaian orang yang beriman kepada Allah. Sombong atau al-kibr artinya merasa bahwa dirinya lebih daripada yang lain. Kalau ada orang yang rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin sodako, kemudian dia menilai dirinya lebih daripada yang melakukan kebaikan tersebut, merasa lebihnya, lebih abid, lebih pinter, lebih daripada segala-galanya terhadap diri orang lain, itu namanya sombong. Dan orang yang sombong itu, kata Rasul dalam hadis yang datangnya dari Abu Hurairah, dikatakan la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga misqala habbatin, man qalbuhu misqala habbatin min khardalin min al-kibr. Jadi kalau ada orang yang di hatinya man qalbuhu misqala habbatin, sedikit saja, seberat biji juara, ada perasaan sombong minal kibr, itu enggak akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dulu iblis laknatullah sebelum diciptakan manusia, sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam, itu iblis julukan, nama aslinya Azajil. Itu Azajil orang yang rajin, taat banget ibadah sama Allah, taat banget sama Allah. Kemudian Allah bilang, aku akan menciptakan satu makhluk lagi yang aku ciptakan min tin, dari tanah. Lalu
Aku beri nama Adam. Wahai Ajajil, kamu nanti sujud pada Adam. Sujud, bukan sujud untuk beribadah, sujud ta'ziman, sujud menghormati. Apa kata Ajajil? Tidak, saya nggak mau. Ana khairum minhu. Dalam surah Al-A'raf surat ke-7 Allah berikan kata itu Ajajil, ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya, daripada Adam. Khalaqtani minan nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dan dia diciptakan dari tanah. Merasa dirinya lebih baik dari Adam. Enggak mau sujud. Kata Allah, kalau kamu tidak mau mentaati perintahku untuk sujud ta'ziman kepada Adam, enggak pantas makhluk yang sombong berada di dalam syurga, kata Allah. Akhirnya dikeluarin tuh, iblis dikeluarin dari syurga. Ini harus kita ingat nih, dikeluarin dari syurga. Terima itu iblis, enggak apa-apa keluar dari syurga, yang penting aku enggak mau sujud. Saking sombong ya. Yang penting saya enggak mau sujud sama Adam, enggak apa-apa saya keluar dari syurga. Ada permintaan iblis. Yang pertama itu iblis minta agar dipanjangkan umurnya dan anak keturunannya sampai dengan hari kiamat. Iblis enggak mati, nanti mati-matinya kalau sudah datang hari kiamat, dunia hancur, mati. Lalu yang kedua, izinkan aku untuk menggoda anak keturunan Adam yang ingin bertakwa. Di surat Al-A'raf ayat 17 Allah abadikan, "Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an samaa'ilihim wa la tajidu aksyarahum syakirin." Ya, jadi kita digoda nih sama iblis depan, belakang, kanan, kiri agar tidak bertakwa, ya, enggak berbuat baik. Di situ Allah katakan wala tajidu aktsarahum syakirin, hanya sebagian mereka yang bersyukur yang selamat daripada godaan iblis laknatullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Ya. Amin. Syukur itu salah satu kuncinya surga. Asyukru wa sabru miftahul jannah. Syukur dan sabar itu kuncinya surga. Mau dapat kunci surga, ya bersyukur. Tapi kadang-kadang kita enggak. Padahal kenikmatan Allah berikan banyak benar-benar. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, surat 16 ayat 17 An-Nahl, enggak akan bisa menghitung manusia siapapun orangnya. Allah minta dari banyak kenikmatan, cuman Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-8, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, berterima kasih, aku akan tambah nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nah, syukur. Apa makna syukur? Sehingga orang bersyukur itu yang pertama bisa menyelamatkan dirinya daripada godaan iblis laknatullah, daripada jajahan iblis laknatullah, bisa merdeka itu manusia. Itu orang yang bersyukur. Jadi makna syukur itu, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau berpendapat bahwa syukur itu adalah menerima semua ketentuan-ketentuan yang datangnya dari Allah. Menerima ketentuan dari Allah, bahasanya simple, bahasanya sederhana, betul. Menerima ketentuan Allah. Kalau itu sudah kita jalankan semua ketentuan Allah, kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, selamat dari jajahan iblis. Simple, tapi maknanya secara hakiki luar biasa. Apa itu ketentuan Allah? Melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya.
Itu ketentuan Allah yang harga mati untuk orang beriman terima. Tapi kita ini kebanyakan masih mampu untuk melakukan perintah Allah, betul. Dan banyak yang belum mampu meninggalkan larangan Allah. Masih banyak yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa, betul nggak? Sholat bisa, betul. Sedekah banyak, puasa sanggup, tapi belum mampu meninggalkan maksiat, perbuatan dosa kepada Allah. Itu belum termasuk hamba Allah yang bersyukur secara kafar. Belum selamat karena masih tergoda oleh godaan iblis, laknatullah, masih bikin maksiat. Nanti belum termasuk hamba Allah yang bersyukur. Kira-kira kita muhasabah, introspeksi diri. Saya seperti apa ya? Saya sudahkah mampu meninggalkan maksiat? Termasuk bohong itu maksiat, betul. Masya Allah, banyak orang yang belum mampu meninggalkan kemaksiatan. Karena itu ya, terus kita tingkatkan agar kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah, banyak kita beristighfar kepada Allah, agar kita termasuk hamba Allah yang terlepas daripada godaan iblis, sehingga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Nah, Allah bilang kan, jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Terkadang kita berobsesi menilai Allah tambah kenikmatan-kenikmatannya itu berupa kenikmatan materi yang sifatnya sementara. Sebenarnya secara hakiki yang Allah tambah itu minad dunya ilal akhirah adalah apa? Kenikmatan yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, yaitu kenikmatan manisnya menemukan ibadah. Ditambah mau sholat subuh semangat luar biasa, alhamdulillah. Mau ngaji semangat luar biasa, alhamdulillah. Setiap melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu rasanya bahagia. Saya mau diajak berzina, oh tidak, senang kita. Diajak maksiat, tidak, senang. Diajak ngaji, alhamdulillah, senang rasanya. Itu yang Allah tambah kenikmatan pada hakikatnya. Sehingga dengan kenikmatan itu bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Allah kasih ganjaran surga. Enak kan? Nah ini, jadi bukan kenikmatan sifatnya sedekah 10.000, Allah ganti 1 juta. Itu sifatnya temporer. Kalau sifatnya kita ini dengan materi yang Allah tambah, materi bisa habis, betul. Materi bisa habis. Nah, karena itu yuk sama-sama ya. Nah, kita ini belajar. Sudahkah kita ini termasuk hamba Allah yang bersyukur sehingga Allah tambah kenikmatan ketika kita menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya? Nikmat rasanya. Ini Allah udah tambah ini kenikmatan buat kita semua nih. Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang bersyukur. Allah tambah kenikmatan dalam melaksanakan sebuah perintahnya dan meninggalkan sebuah larangannya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini, jadi sombong ya, nggak boleh sombong. Nah ini pertama tadi dicontohkan ya, dalam surah Al-A'raf, karena kesombongannya iblis yang sudah berada dalam surga dikeluarin, betul. Nah kalau kita belum pernah masuk surga, mau sombong bagaimana masuk surga? Ntar belakangan surganya, betul. Karena surga tempat yang bersih, yang suci. Kesombongan itu adalah bagian daripada kotor dalam kehidupan, dibersihin dulu, betul. Sanggup dibersihin dalam neraka, ada kesombong. Siapa yang sanggup? Neraka, Masya Allah, api dibakar api 1000 tahun warnanya menjadi putih, dibakar lagi 2000 tahun warnanya, dalam sebuah hadis digambarkan 2000 tahun itu menjadi biru, dibakar lagi api dengan api 3000 tahun lamanya menjadi hitam ya, menjadi aswad, menjadi hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Sanggup kita dibersihin di dalam neraka karena kesombongan kita. Hati-hati ya, jangan mempunyai sifat sombong, karena sifat itu adalah sifat untuk makhluk
yang tidak mau taat kepada Allah seperti iblis laknatullah. Hati-hati. Ini iblis ketika keluar dari surga diabadikan. Ada satu hadis iblis ngomong begini, biizzatika, demi kemuliaan engkau ya Allah. Ketika keluar dari surga, iblis ngomong begini, inni, sesungguhnya aku, la ufarriqu ibnu adam hatta ruhu jasadu. Aku tidak membiarkan anak keturunan Adam untuk berbuat baik, untuk berbuat amal soleh, untuk menjadi orang bertakwa. Aku nggak akan biarkan, nggak melepas begitu aja, kata iblis. Sehingga ruhnya sampai keluar dari jasadnya, itu kita selalu digoda oleh iblis laknatullah. Jadi perjuangan kita untuk melawan iblis itu dari kita hidup sampai kita meninggal dunia, iblis selalu menggoda. Hati-hati nih, kita punya musuh yang abadi. Siapa itu? Dari kita hidup sampai mati, iblis. Ajajil, namanya Ajajil, julukannya iblis. Nah, tapi jangan takut ya. Allah jawab tantangan daripada iblis laknatullah. Apa kata Allah? Qala rabbu, dalam hadis qudsi Allah jawab, ini tantangan iblis, bi'izzati wa azamati, demi kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan iblis, la a'jubu taubata an abdi hatta yagharghira biha. Aku tidak akan menutup taubatnya anak Adam, seorang hamba, hatta yugharghir, sehingga ruhnya keluar dari tenggorokan. Artinya kita punya kesempatan, kalau kita digoda oleh iblis sampai dengan ruh kita keluar, kita punya kesempatan untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah sampai ruh kita berada di tenggorokan. Banyak-banyak bertobat, istighfar. Iblis takut sama orang suka beristighfar. Ya, iblis takut sama orang yang beristighfar. Karena itu dalam hidup banyakin istighfar. Kita kurang istighfar. Habis sholat 3 kali kita baca, 5 kali sholat baru 15 kali. Rasul yang sudah dijamin masuk surga, kalau punya dosa diampuni enggak kurang daripada 100 kali dia beristighfar sehari. Itu Rasul. Nah kita banyak dosa enggak mau istighfar, banyak istighfar. Ya. Nanti Allah janji itu orang yang banyak istighfar itu, pertama Allah jauhkan dari azab. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah memberikan suatu ajab pada mereka selama mereka masih banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun, istighfar. Nah, ini kunci untuk membebaskan diri kita daripada godaan iblis laknatullah. Yang pertama adalah banyak-banyak beristighfar, yang kedua bersyukur kepada Allah untuk selamat daripada godaan iblis laknatullah. Karena Allah janji tadi itu surat Al-A'raf ayat 17, wala tajidu aksyarahum syakirin, hanya bagi mereka yang bersyukur. Nih yang bersyukur yang terlepas daripada godaan jajahan iblis laknatullah. Jadi kita gak boleh menjadi orang yang sombong. Baik, di sini dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, yang datangnya dari Ka'bul Ahbar, sini dikatakan ya'til mutakabbiruna yaumal qiyamah dharran bisuri rijali yagshuhumud dalu min kulli makanin yaslukuna finnari minan niram. Ya'ti, akan datang, mutakabbiruna, orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tubuhnya manusia, mukanya manusia, badannya manusia, tubuhnya manusia,
tapi besarnya seperti semut. Masya Allah. Semut, ada orang semuanya tubuhnya manusia, mukanya manusia, tapi kecil banget kayak semut. Nah, nanti kalau ada di hari kiamat ada orang seperti itu, berarti selama hidupnya dia sombong. Nah, ini hati-hati ini, sombong. Dan dia itu dikatakan min kulli makanin yasluhuna fin nari minan niran, dan dia tempatnya nanti berkumpul di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat siksa minan niran, siksa dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik min tinatil khabal, dan dia itu dikasih minum wa ya usaratun ahlinar, dan dia dikasih minum, minumannya itu nanah dan darah. Minumannya nanah dan darah. Kira-kira kita kalau ada orang sakit, maaf korengan, dia bernanah campur darah, disuruh minum, kita mau enggak? Kira-kira begitu. Itu minumannya, suguhannya orang yang sombong nanti seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, masya Allah. Dan dia itu ahli nar, ya, penduduk neraka, ahli nar, penduduk neraka. Nah, jangan, kita nggak boleh menjadi orang yang sombong. Lalu ada hadis lagi yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada tiga, la yukallihumullahu yaumal qiyamah, ada tiga yang tidak diajak bicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, dan tidak dipandang, tidak dilihat mereka itu oleh Allah di hari kiamat, enggak diajak ngomong, dicuekin, enggak dipandang, Allah enggak mau lihat dia. Walahum adzabun alim, dan mereka itu mendapatkan azab, siksa. Siapa itu? Yang pertama kata Rasul, awwaluhum syaikhun jadin. Yang pertama itu mereka adalah orang tua yang suka berzina. Ini nih, orang tua yang suka berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua, wa malikun kadzab, raja atau pemimpin, ya, yang suka bohong. Aduh, ini bahaya ini. Bahaya ini. Termasuk kita, pemimpin rumah tangga, betul? Kita ini adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau kita suka bohong kepada istri, kepada anak, ya Allah, Allah enggak lihat nanti. Hati-hati nih. Allah enggak pandang nih. Malik di sini adalah pemimpin, raja. Bisa presiden, betul? Bisa perdana menteri, bisa kepala rumah tangga, pemimpin. Jadi setiap kalian adalah pemimpin, kata Rasul. Dan setiap apa yang kamu pimpin akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang ketiga, wa'ailun mustakbirun. Jadi apa tuh? Orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong. Ada nggak begitu? Apa tuh makna sombong sesungguhnya? Apakah sombong dia itu sombong terhadap kemiskinannya? Nggak ada, jarang. Orang miskin sombong jarang, betul. Tapi orang miskin yang nggak mau ibadah kepada Allah, nggak taat kepada Allah, udah miskin kagak mau sholat, betul. Sombong kata Allah ini orang. Udah miskin nggak mau puasa. Ada nggak yang begitu? Ada. Ini nih orang miskin yang sombong. Dan sombong itu, masya Allah, bukan pakaian kita sebenarnya. Allah abadikan tuh dalam Al-Quran bahwa sombong itu adalah pakaian orang kafir. Dalam surat As-Saffat ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna. Sesungguhnya mereka
innahum kanu, apabila dia diajak mengucapkan la ilaha illallah, diajak beriman kepada Allah, mereka enggak mau. Itu orang yang paling sombong yang pertama, ya. Orang yang paling sombong adalah orang kafir. Diajak beriman enggak mau dia. Nah, ini orang yang pertama paling sombong. Di dalam ayat lain juga dikatakan nih, surat Al-Ankabut ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Nih, orang yang sombong Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ya. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana. Qarun, Fir'aun dan Haman itu manusia yang hidup pada zaman Nabi Musa. Ini mereka sombong-sombong. Qarun itu siapa sih Qarun? Sedikit kita berbicara tentang kisah Qarun, boleh? Qarun itu sepupuan sama Nabi Musa alaihissalam, sepupuan. Nabi Musa punya bapak namanya siapa? Imran. Imran ini punya adik namanya Yasar, tinggal di Mesir. Nah, Yasar ini punya anak namanya Qarun. Hidupnya susah banget Qarun ini. Susah banget. Di antara orang susah ini dia paling susah. Mau makan aja susah. Sehingga suatu ketika Nabi Musa datang ke Qarun. Nih, Qarun ini datang ke Nabi Musa. Begitu ditanya, bagaimana kabarmu hari ini Qarun? Kata Nabi Musa, dia jawab, hari ini saya betul-betul memang dari dulu saya susah. Hari ini jauh lebih tidak baik, kata Qarun. Musa, cobalah minta sama Allah, minta sama Tuhan engkau supaya saya ini menjadi orang yang supaya saya ini bisa makan buat besok hari, bukan jadi orang kaya dulu, bisa makan untuk besok hari, karena besok saya udah nggak ada punya apa-apa, nggak bisa makan. Nabi Musa berdoa, akhirnya dikasih sedikit rezeki. Karena memang Qarun itu pandai berdagang, dikasih rezeki, mulailah dia dagang emas. Dagang emas, mulai maju sampai kaya raya. Masya Allah, luar biasa kekayaannya itu Qarun. Sehingga setiap dia berjalan itu sombongnya bukan main. Itu namanya Qarun. Ya, ada pengawalnya. Dia pakai baju yang terbuat berlapis emas. Semua dia pakai tuh, toko emas berjalan itu Qarun. Sampai kunci kekayaannya, pengawalnya itu badannya keker-keker, nggak mampu sendiri bawa saking banyak kekayaannya. Diutuslah salah satu daripada umat Nabi Musa yang beriman, dia bilang sama itu Qarun, keluarkan dia punya zakat, karena setiap yang dia miliki itu ada hak orang lain. Dibilangin dapat salam dari Nabi Musa, sebelum zakat. Enggak, enak aja, saya boleh cari ini, ya, saya kumpulkan sebuahin zakat. Enggak mau dia. Intinya itu Qarun bakhil, pelit. Akhirnya setiap berjalan sombong, Nabi Musa kasih tahu, kamu dulu tuh ingat enggak? Itu kan masa lalu. Saya kaya ini kan karena usaha saya, ikhtiar saya dagang. Saya bisa kaya bukan karena Tuhan kamu. Sombong dia. Akhirnya suatu ketika Allah, ya, hancurkan kekayaannya, Allah tenggelamkan kekayaannya. Itu tiba-tiba langit gelap, terjadi gempa, rumahnya itu lantainya terbelah dua. Qarun masuk ke dalam tanah beserta kekayaannya. Qarun dan keluarga beserta kekayaannya masuk ke dalam tanah, tertimbun sampai sekarang hilang, nggak ketemu. Jadi kalau ada orang dapat kekayaan emas dari tanah, ini harta karun. Nah, kan ada gitu ya, ini harta karun nih. Nah, itu kekayaan Qarun. Yang kedua, siapa itu yang sombong? Fir'aun. Ada Fir'aun. Fir'aun itu nama, bukan nama asli. Fir'aun itu adalah Nabi Ramses, ya. Fir'aun juga sombong banget. Termasuk Haman. Haman ini juga sombong. Kerjasama dengan Fir'aun. Fir'aun sombong banget sama Haman ini. Nah, ini raja Mesir nih, Fir'aun. Ini sombong banget sampai-sampai Fir'aun ngaku dirinya menjadi itu
bahwa dia itu adalah Tuhan. Jadi Fir'aun ini sombong sekali. Kesombongan Fir'aun itu yang pertama, selain dia raja, punya kekuasaan, kekayaan, sombong, sehingga dia nggak mau ada orang yang menyaingi kehidupannya. Raja, nggak boleh ada raja lain yang berkuasa di Mesir selain dia. Akhirnya itu Fir'aun juga sama. Allah tenggelamkan ke dalam laut merah. Ini Fir'aun dan Haman. Jadi Fir'aun ini ceritanya sedikit, Pak. Fir'aun ini istrinya satu, Pak. Fir'aun istrinya satu. Kok sombong? Sombong. Selirnya banyak, 2000, Pak. Selirnya 2000. Fir'aun itu istrinya satu, selirnya 2000. Itu istri Fir'aun yang bernama Asia, termasuk wanita yang Allah sucikan. Betul. Ketika Nabi Muhammad lahir itu termasuk istri Fir'aun tuh yang menyambut daripada kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ini Allah jaga kesuciannya istri Fir'aun nama Asia. Fir'aun ini punya istri satu namanya Asia, tidak pernah dia sentuh. Kenapa? Karena Fir'aun banyak selirnya sampai 2000. Jadi setiap malam dia lain perempuan banyak, 100 perempuan dia layanin, capek, akhirnya tidur, nggak pernah istrinya tersentuh. Inilah ya, Allah jaga kesucian daripada istrinya Fir'aun. Nah, Fir'aun ini dengar begini, kata penasehat kerajaan, wahai raja, kamu nanti akan hancur kalau ada di negeri kamu ini kelahiran seorang anak laki-laki. Yang benar, iya betul, akan hancur kamu. Akhirnya itu dia punya petugas semuanya keliling nyariin orang sedang hamil. Kalau hamil laki langsung dibunuh, langsung dikubur. Kebetulan Nabi Musa lahir pada zaman itu, zaman sedang kritis-kritisnya, di mana petugas ya keliling nyari orang hamil. Akhirnya keluar Nabi Musa, Allah selamatkan dengan cara ibunya Nabi Musa alaihi salam, ya istri daripada Imran, ini hanyutkan di dalam perahu ya Sungai Nil sampai akhirnya kepada tempat Raja Fir'aun. Sungai itu terus dibawa sejauh air mengalir, ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asia. Diambil, dirawat, dipelihara sampai besar, sampai dari kecil, umur kecil udah mulai nih aneh nih Nabi Musa. Nabi Musa punya kekuatan luar biasa. Kalau berantem sama teman sebaya, dia pukul orang sekali pukul mati. Nih, selamat ini. Akhirnya dia mulailah mengajak beriman kepada orang-orang penduduk Mesir, sampai Fir'aun dengar, wah ternyata ini Musa ini udah mulai kurang ajar. Akhirnya ini Nabi Musa alaihissalam dimusuhin oleh Fir'aun. Dipanggil, apa kamu punya Tuhan yang namanya Allah? Betul. Saya juga, kalau kamu punya Tuhan berkuasa, saya berkuasa. Saya ini Tuhan. Mana buktinya? Dipanggil orang dua, yang satu bilang, saya ini perkasa enggak? Bisa mematikan dan menghidupkan orang. Yang satu dipenggal mati, yang satu dibiarin. Saya juga sama kayak Tuhan kamu, bisa ngidupin, bisa matiin. Di Fir'aun kurang ajar. Akhirnya terakhir itu Fir'aun ya. Terus Nabi Musa berdakwah, dimusuhi, dikejar dengan pengikutnya. Pengikut setianya ada namanya Haman. Akhirnya sampailah Allah perintahkan sampai di pinggir Laut Merah, pukul dengan tongkatmu, terbelah itu Laut Merah. Kemudian Fir'aun dan pasukannya orang beriman jalan. Dikejar oleh Fir'aun dan pengikut termasuk Haman. Haman ini adalah ajudan yang paling setia nih, ajudannya Fir'aun. Begitu sampai di tepi, udah keluar ya dari tepi laut, itu Nabi Musa diperintahkan Allah lagi, pukul. Nah, itu tongkatmu. Akhirnya Nabi Musa selamat dan pasukannya, Fir'aun beserta pasukannya berada di tengah laut, tenggelam. Habis riwayatnya. Ya.
Ya, ini ya, ada sedikit di sini Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 39, Allah katakan wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'u Musa bil bayyinat fastakbaru. Ya, ketika Allah mengutus dari Musa, ya, tanda kebesaran Allah, memberitakan, menginformasikan, mereka fastakbaru, mereka sombong fil ardi, di bumi, wa makanu sabiqin, dan dia termasuk orang-orang yang tidak menerima peringatan-peringatan daripada Allah. Ya. Nah, dari itu yang pertama, ya, kita hidup di dunia ini tidak boleh sombong, karena banyak orang-orang yang sombong itu kisah-kisahnya dalam Al-Quran yang mendapatkan daripada ajab fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ada satu hadis lagi, ya, masih ada waktu, ya. Kata dari Habib bin Abi Sabit dari Yahya radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna al-jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin. Tadi tidak akan masuk dalam surga seorang yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan walaupun hanya seberat zarah, dan dia itu sombong, tidak akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, masih ada waktu 15 menit sampai jam 6 ya. Dikit. Kita tambah satu hadis lagi, nanti kita ada sedikit pertanyaan 5 menit ya. Ingatkan ya. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridu ala awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. Kata Rasul, mau tak kamu aku kasih tahu? Nah, diperlihatkan oleh Allah ada 3 nanti. Yang pertama masuk yadkhuluna al-jannah, dan ada 3 nanti yang masuk ke dalam neraka. Fa amma awwalu salasati dahulul jannah. Adapun yang pertama, ada orang pertama dari 3 itu yang masuk surga, kata Rasul, fasyahidu, orang yang mati syahid. Yang mati syahid, orang yang berjuang membela agama Allah, orang yang membela kebenaran, termasuk orang yang meluruskan daripada kebenaran lalu dibunuh. Ini termasuk mati syahid. Ini orang yang mati syahid digambarkan ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi diangkat di langit yang pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi diperlihatkan ada seseorang yang bercocok tanam, yang bertani, pagi dia tanam, sore dia sudah panen. Bahkan hasilnya bagus sekali, bagus, enggak berhenti. Pagi dia tanam, sore langsung panen. Pagi dia tanam, sore. Ditanya Abu Rasul, siapa itu ya Rasul? Siapa itu wahai Adam? Dia adalah orang-orang yang mati syahid. Malaikat ditanya, siapa itu Jibril? Dia adalah orang yang mati syahid, berjuang membela agama Allah. Mudah-mudahan kita ini, ya, Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah, di antaranya orang-orang yang Allah matikan mati syahid. Iskariman aw mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Lalu yang kedua, orang pertama masuk surga itu, yang kedua, wa abdun mamlukun lam yugsilhu riqad dunya ala ta'ati rabbi faqirun dhaifun wa iyalin. Yang kedua itu adalah orang fakir, orang miskin, orang dhaif, di tengah kesibukannya dia tidak meninggalkan perintah Allah, dia taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang miskin, fakir, nggak punya harta benda, sibuk kerjanya bangunan, tapi dia tidak pernah meninggalkan
perintah Allah, taat kepada Allah. Nah, ini nanti dipilih oleh Allah. 3 diantaranya adalah yang nanti Allah utamakan untuk masuk surga. Kerjanya di bengkel, kotor tangan, wah, begitu waktu sholat seneng dia, mandi bersih-bersih. Ada nggak yang begitu? Yang begitu nanti itu Allah utamakan untuk masuk surga. Ya Allah, kadang-kadang orang nggak, udah kotor, malas, betul nggak? Nggak sholat, jadi sebut dengan ini orang fakir, orang miskin yang sombong. Tuh, jadi kalau dia itu di tengah kesibukannya, kerjanya berat, dia taat sama Allah, ini Allah senang, ya. Jangan sampai kita itu termasuk dicap oleh Allah orang yang sombong karena kesibukan kita lupa sama Allah, sehingga kita itu dipanggil oleh Allah orang yang sombong. Lalu yang ketiga, orang suatu keluarga yang dia itu banyak anak miskin, tapi dia taat semuanya, anak-anaknya, istrinya termasuk dia. Ini taat. Termasuk nih nanti menjadi perhatian Allah. Banyak orang banyak anak miskin, ngeluh mulu kerjaannya, betul nggak? Ngeluh mulu, ya Allah, anak saya banyak begini kerjaan. Ini belum termasuk, ya, belum termasuk kategori miskin yang diutamakan nanti masuk surga oleh Allah. Jadi selain dia miskin banyak anak, dia nggak pernah mengeluh, dia sangat taat kepada perintah Allah. Itu, ya. Lalu yang kedua itu adalah 3 orang yang nanti pertama masuk neraka, ya. Wa awwalu salasati khulunan nar fa amiru musallat. Yang pertama, seorang pemimpin yang lidahnya kasar. Kalau bicaranya kasar. Dia seorang pemimpin, kalau nyuruh orang, memerintahkan orang, mentang-mentang dia penguasa, kasar. Ini nanti yang diutamakan salah satunya nanti adalah orang yang masuk ke dalam neraka. Hati-hati, jadi bapak jangan sembarangan minta tolong sama istri sama anak, mentang jadi imam di rumah, main bentak-bentak aja, bikinin teh manis. Wah, jangan, minta tolong dong, bahasanya lemah lembut, ya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi imam, menjadi pemimpin, bahasanya kasar, ya, sehingga orang tersakiti dengan ucapan kita udah lupa kita ucapkan apa, tapi orang tersebut tersinggung, masih ingat sama kita. Ya Allah, jangan, ya, bagian daripada adab. Lalu yang kedua, wasarwatin minal mal la yu'ti zakat. Seorang yang banyak hartanya itu tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi ada orang kaya pelit, nggak mau ngeluarin zakat seperti tadi turun. Ini jadi termasuk orang nanti 3 orang yang Allah utamakan masuk neraka. Disalahin orang kafir, ya. Yang terakhir, wa faqirun fakhurul kibar. Dan orang miskin, orang fakir, nggak punya harta, ini dia sombong. Kalau kaya sombong mendingan dikit, betul. Nah kalau udah miskin sombong, repot urusan. Udah miskin sombong. Ini Allah benci banget nih. Ya, tadi diantaranya tidak mau dia menjalankan perintah Allah. Ya. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, datang dari Abu Hurairah, ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu salasa nafarin. Sesungguhnya Allah marah kepada 3 macam sifat manusia nih, 3 macam sifat manusia. Wa bughdhuhu li salasatin minhum asyad. Dan Allah marah banget, ya, kepada 3 orang. Yang pertama, awwaluha yabghadul mutakabbirin. Yang pertama itu adalah orang yang sombong.
Yang kedua, wa yabghaduhu lil faqiril mutakabbir. Nah, ini orang fakir yang sombong, orang miskin yang sombong tadi sudah. Lalu wa yabghadu fusaqa ba'dhuhu lis-sah al-fasik. Jadi ada orang tua tapi dia ini ngerti ilmu agama, ngerti hukum, tidak menjalankan perintah, tidak menjalankan sesuai dengan perintah. Artinya dia fasik. Dia paham ilmu agama tapi dia tidak menerapkan dalam kehidupannya. Fasik. Dia Allah benci. Udah gitu tua lagi. Ya. Masya Allah. Orang pinter, syekh bisa jadi orang pinter, bisa jadi orang tua. Kalau kita kan dipanggil syekh, itu udah pinter aja. Sebenarnya syekh itu artinya tua. Tapi semua kita menjelaskan, kalau orang udah umur 40 tahun sudah boleh dipanggil syekh. Udah jadi orang tua. Berarti yang hadir di sini udah syekh semua nih. Iya. Udah syekh. Udah lansia. Jadi kalau umurnya 39 tahun 11 bulan 29 hari belum 40, belum syekh, belum jadi orang tua. Nah, 40 tahun udah syekh nih. Kalau udah 40 tahun masih saja berzina, Allah benci benar deh. Ya. Naudzubillah min dzalik. Udah 40 tahun masih maksiat, masih pacaran misalnya, ya. Ya Allah, masih maksiat, ya Allah benci banget nih. Ya, hati-hati. Lalu wal muhallilu baghduhu lighani lil bahil asyaddu. Ada orang pelit, orang miskin pelit, tapi Allah lebih benci kepada orang kaya lighani lil bahil yang pelit. Kalau miskin pelit barangkali masih mendingan di kita, ya. Mungkin mau dibagi susah, pas-pasan. Ini kaya, bahil, pelit. Hati-hati ini. Allah benci banget begitu. Wa yuhibbu thalathatu nafarin. Dan Allah cinta, Allah suka kepada 3 jenis manusia. Wa hubbu lis salasati minhum asyaddu yuhibbul muttaqin wa hubbu lis-sa. Jadi Allah suka kepada orang tua yang bertakwa, tapi Allah lebih suka kepada pada anak muda yang bertakwa. Kalau udah tua mah bertakwa wajar, betul. Udah mau mati. Tapi kalau masih muda mainnya di masjid mulu, rajin banget, masya Allah ibadahnya. Nah, Allah lebih suka. Ya, kalau tua wajar. Ntar lagi udah asar waktunya, udah mau habis. Ya. Wasani yang kedua, wa yuhibbul ashiyai wa yuhibbul lil faqir syah. Jadi yang kedua itu kata Rasul, ada orang kaya yang dermawan, tapi Allah lebih suka kepada orang fakir, pada orang miskin, orang nggak punya yang dermawan. Padahal nyari duitnya itu susah banget, ya. Peras keringat, banting tulang, nggak tahu waktu, malam terus masih kerja, punya uang, masya Allah sangat dermawan. Sedekahnya dia keluarkan, zakatnya sama orang itu betul-betul baik banget. Ini Allah lebih suka ketimbang kaya. Kayaknya mah wajar dia, ya. Dia pengusaha besar, dermawan, wajar, gampang nyari duitnya. Nah, udah susah tapi dermawan nih, Allah suka nih. Ya. Yang ketiga, wa yuhibbul mutawaddi wa yuhibbul ghani mutawaddi. Jadi yang ketiga itu ada orang miskin tawadu. Tapi maaf, ada orang kaya tawadu tapi Allah lebih suka ada orang miskin tawadu tapi Allah lebih suka lil ghani mutawaddi. Artinya Allah lebih suka kepada orang kaya yang tawadu. Kalau orang miskin dia tawadu, ya mungkin ya dia malu mau sombong. Nah, tetap dia itu rendah hati, wajar. Tapi ada orang kaya lil ghani mutawaddi. Ini orang kaya ini tawadu, masya Allah, kekayaannya luar biasa. Tapi setiap dia beramal ini betul-betul rendah hati. Setiap dia melakukan kebaikan rendah hati, ya, nggak dipamerkan, nggak diomongin. Udah betul-betul masya Allah hidupnya tawadu banget. Nah, Allah lebih suka kepada orang kaya yang tawadu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang tidak sombong,
dan tawadhu dalam kehidupan ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis mengatakan, yang datang dari Abu Hurairah dan kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, tawadhu'a rajulun lillahi ila rafa'allahu ta'ala. Ya, orang yang tawadu itu Allah angkat. Rafa'allahu ta'ala, Allah angkat derajatnya, derajat di dunia dan di akhirat. Dan ada seorang cendekia ulama besar berkata, ciri-ciri orang tawadhu, orang rendah diri adalah setiap dia berjalan dia memberi salam, bertegur sapa. Jadi kalau ada orang ketemu orang, assalamualaikum, masya Allah, dia bersafah, dia salam, dia samperin, dia orang tawadhu banget. Salah satu nih ciri-ciri orang tawadhu adalah tadi sering dia itu memberi salam kepada orang-orang muslim, pada orang-orang Islam. Jadi buah dari tawadhu itu kelihatan dalam praktek kehidupannya. Orang itu selalu menjaga akhlaknya, seperti yang sudah dicontohkan dalam sebuah kisah betapa tawadhunya para sahabat. Itu ada seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ketika menjadi khalifah, malam hari kedatangan seorang tamu. Lampunya sudah mau padam, sudah mau mati. Tamunya bilang, wahai khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ini lampu kamu sudah mau mati, ya. Bagaimana kalau saya yang isi gasnya? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Tidak, kalau saya artinya memerintahkan atau menyuruh tamu untuk melakukan sesuatu di rumah saya, itu saya nggak punya adab. Ya. Lalu dia ambil lampunya itu, enggak, dibilang gini kata orang itu, bagaimana kalau seandainya aku bangunkan pembantu kamu? Enggak, dia udah tidur, udah waktunya istirahat, biar saya aja. Diambil gasnya, diisi itu lampu, terang lagi. Apa kata dia? Saya ini Umar, saya bangun Umar, saya duduk lagi harus tetap Umar. Saking tawadhunya, ini luar biasa. Ada lagi, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar ibn Khattab, seorang khalifah, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, maaf, setelah Abu Bakar, Umar. Itu beliau tawadhu luar biasa, masya Allah. Umar bin Khattab ketika mau dia itu ke Mesir, ya, perjalanan naik unta. Apa kata Umar bin Khattab kepada pembantunya, kepada ajudannya? Dia bilang, nanti kita bergantian jalan ya, bergantian jalan. Nanti satu pos saya di atas unta, satu pos lagi kamu nanti di atas unta. Sehingga giliran menyeberang sungai, giliran Umar bin Khattab yang jalan. Dia udah nyebrangin kali, dia kempit sendalnya, ya, dia jalan. Begitu sampai di kota juga sama. Katakanlah sampai dia ini di kota Tangerang, seorang presiden sampai di kota Tangerang, giliran nuntun onta. Gubernur tegur gubernurnya, ini kan yang jemput kamu nanti ini, wahai khalifah, banyak pejabat, banyak pengusaha gitu. Jangan sampai engkau yang nuntun, itu budak naik di atas onta. Begitu sampai di kota, ini giliran Umar yang nuntun onta, udah naik, itu pembantunya naik ke onta, yang nuntun siapa? Presiden. Ada nggak begitu di kita? Masya Allah, ini luar biasa tawadhunya. Apa kata dia? Ya, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ajaran Islam, ajaran yang murni. Tentang apa? Tentang rendah hati, rendah diri, tawadhu. Begitu juga siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dulu zaman Umar bin Khattab diangkat menjadi gubernur. Diangkat jadi gubernur. Itu Abu Hurairah, namanya kan sebelum Islam namanya Abu Syam. Nama aslinya Abu Abdurrahman. Dipanggil Hurairah karena penyayang terhadap kucing. Bapaknya kucing, Hurrah.
Kucing itu kitun bahasa Arabnya. Kalau huro itu kucing liar, ya. Itu Abu Hurairah luar biasa. Jalan dia itu katakanlah ke pasar. Begitu sampai di pasar orang nggak kenal dia, orang minta tolong. Pak, sini, tolong bawain dagangan saya nih, bawain belanjaan saya. Gubernur disuruh apa dia nolak? Saya gubernur, enggak. Dibawain tuh sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya tuh orang sadar loh. Ini ternyata engkau Abu Hurairah, seorang gubernur. Iya, masya Allah, maafin ya. Kenapa tadi nggak nolak? Luar biasa aja tawadhu'nya. Kalau kira-kira kita jadi lurah, disuruh mau warga kita bawa belanjaan dari warung ke rumahnya, mau nggak? Panggul bawa beras sekarung. Ini sahabat luar biasa tawadhu'nya. Nah, ini yang harus kita contoh, ya. Mudah-mudahan dalam kehidupan yang sederhana, yang singkat ini, yang sebentar ini, kita hidup sederhana, hidup sebagaimana dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat dan orang-orang soleh. Kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur serta tawadhu, enggak sombong, ya. Dan Allah berikan rahmat hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini udah jam 6 ya. Maaf kelewatan. Saya cukupkan ya. Usikum wa nasmitakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Doa. Ya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina alal islam wa sunnah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam dan dalam keadaan menjalankan sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah. Allahumma ihdim lana bi husnil khatimah wa la tahdim alaina min su'il khatimah. Matikan dalam keadaan kebaikan, jangan Engkau matikan dalam keadaan su'ul khatimah ya Rabb. Allahumma ja'alna wa auladana wa jama'ana wa hadirina wa ahlana min ahlil khair wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Allah